Teman-teman, beberapa hari belakangan ada cukup ramai pembahasan perihal apakah sebaiknya kepala daerah itu dipilih oleh DPRD ataukah tetap menggunakan sistem yang sekarang, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, mari sama-sama kita dengarkan satu penjelasan dari Mas Kodari dalam video berikut ini. Nah, yang menarik yang mendukung justru Pak Mahfud. Pak Mahfud MD bilang, ya itu bagus direview, dievaluasi lagi karena memang mahal dan jorok. Gitu. Jadi pilkada yang sekarang ini mahal dan jorok. Jadi sistemnya harus dievaluasi. Dievaluasi itu kan pengertiannya belum tentu harus diganti, tapi kan kita bicarakan ulang. Menurut Mr. Ki gimana? Kalau saya sih pasti instingnya akan kembali kepada peraturan yang ada ya, itu dulu. Jadi kalau kita bicara konstitusi, pemilihan presiden itu pasti harus langsung, kecuali kalau di amandemen. Itu udah perintah konstitusi itu. Jadi kita nggak usahlah bicara mengenai ya presiden dipilih oleh MPR, itu kejauhan. Karena akan sangat sulit untuk melakukan amandemen konstitusi. Saya sendiri udah pernah mencoba. dan tidak berhasil. Dan mengakui gitu. Gagasan 3 periode harus mengakui lah kita. Sama aja, kita harus objektif aja. Kayak kita mengakui dan mengucapkan selamat kepada Mas Pram ya. Selamat bekerja, sudah terpilih dan berharap Jakarta akan lebih baik di bawah Mas Pram. Kita fair aja gitu. Namanya juga namanya nyaman, ikhtiar kan, bisa berhasil kan bisa bilang, gagal. Wah, dicurangi. Nggak usah. Atau ada pacok. Padahal selisihnya 40%. Lihat dong, Ridwan Kamil dan Suswono. Selisih 0,07 aja ya udah selamat gitu kan. Nah, jadi pertama pasti kita bicara presiden itu dipilih langsung. Nah, tapi apakah kemudian gubernur dan wakil gubernur dan bupati wali kota harus dipilih secara langsung? Jawabannya tidak. Karena apa? Konstitusi kita secara teks ya mengatakan kepala daerah dipilih secara demokratis gitu. Dipilih secara demokratis. Sorry, jawabannya tidak harus langsung. Tidak harus langsung gitu. Jadi demokrasi ini kan pada istilah dipilih secara demokratis itu kan pada tataran operasionalnya kan bisa bervariasi, bisa bermacam-macam, tergantung pemikiran dari para pengambil kebijakan, keputusan para pembuat undang-undang. Nah, kita pernah melalui beberapa fase dan beberapa periode. Kita nggak usah jauh ke belakang lah pada masa Orde Baru ya. Kita sampai pada era reformasi saja. Jadi era reformasi itu pada tahun 99 sampai tahun 2004 kan reformasi kan 98 ya. 99 2004 itu ada pemikiran suatu perubahan ketatanegaraan yang penting, yaitu berlakunya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah merupakan respon terhadap realita dan suasana politik pada masa Orde Baru yang dianggap terlalu sentralistik, sehingga daerah itu nggak punya ruang gitu. Nah, meresponnya bagaimana? Meresponnya adalah dengan cara memberikan otonomi daerah. Otonomi daerah diberikan pada level mana? Provinsi atau bupati wali kota, pada kabupaten kota. Dipilih kabupaten kota. Kenapa dipilih kabupaten kota? Coba kenapa? Karena kalau ditaruh di provinsi itu dianggap sebagai mirip-mirip negara federal. Gitu. Jadi ini entitas politik yang terlalu besar kalau dikasih otonomi. Nanti dia punya gelagat jadi negara federal. Tapi kalau bupati wali kota itu kan relatif kecil. Gitu. Jadi tidak akan menjadi sebuah tumor yang membesar yang kemudian menjadi kanker gitu loh. Kanker bagi persatuan dan kesatuan NKRI gitu. Jadi letaknya di kabupaten kota. Ditambah juga bahwa memang urusan-urusan itu kan yang konkret betul tuh ada di bawah bupati wali kota. Itu kalau berurusan dengan masyarakatnya itu betul-betul hampir-hampir personal ya. Apalagi kalau kita bicara daerah-daerah yang di luar Jawa yang penduduknya dikit, apalagi juga wilayahnya itu sedikit gitu. Nah, tahun 2005 ada pemikiran agar supaya lebih memperkuat partisipasi politik. Oke, teman-teman, seperti yang kita dengarkan dari penjelasannya Pak Kodari, ya memang Pak Kodari memilih memberikan jawaban sesuai dengan apa yang berlaku di bangsa kita di Indonesia, karena beliau tadi menggunakan istilah bahwa memang yang tertulisnya itu adalah pemilihan kepala daerah ini adalah secara demokratis. Nah, mengenai teknisnya itu seperti apa, ini kan bisa memunculkan multi tafsir ya dari mereka-mereka yang kemudian memiliki kewenangan untuk membuat peraturan ataupun untuk membuat kebijakan. Tetapi teman-teman dan saudara-saudara sekalian, beberapa hari belakangan memang sebenarnya salah satu hal yang kemudian cukup dikhawatirkan bila mana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD
dikhawatirkan nanti bisa ada kepala daerah yang dalam tanda kutip adalah kepala daerah boneka. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan beberapa waktu belakangan perihal munculnya pro dan kontra tentang apakah sebaiknya DPRD lah yang memilih kepala daerah ataukah kemudian tetap menggunakan sistem seperti yang sekarang, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah setuju bila mana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, ataukah lebih setuju bila mana kepala daerah tetap ya menggunakan metode pemilihan secara langsung seperti yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini? Nah, silakan teman-teman, saudara-saudara sekalian sampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia. Tetapi yang menarik adalah usulan ini kan muncul karena mempertimbangkan perihal biaya. Ya, dalam ulasan yang lebih panjang, Mr. Kodari ini sebenarnya menyampaikan bahwa biayanya itu besar, teman-teman. Itu sudah angka-angka triliunan ya. Jadi biayanya itu memang sangat besar sekali, sehingga untuk menghemat maka perlu dievaluasi ataupun ditinjau kembali perihal pelaksanaan pilkada ini, apakah itu langsung atau kemudian melalui DPRD. Tapi memang lagi-lagi ini tentu saja memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat ya. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju ya. Namun teman-teman semua, kalau kita lihat ya, kekhawatiran untuk kepala daerah ini dipilih oleh DPRD nanti takutnya ada kepala daerah boneka ya, seperti yang muncul dalam beberapa komentar itu, memang itu cukup masuk akal juga. Ya, cukup masuk akal juga teman-teman, karena kan kalau kemudian dipilih oleh DPRD berarti ini kan ya tidak melibatkan lagi rakyat secara langsung, tetapi kembali kepada keputusan DPRD. Nah, ini kan bisa memunculkan multi tafsir nanti di tengah-tengah masyarakat ya, bisa memunculkan multi persepsi di tengah-tengah masyarakat perihal siapa sosok yang akan dipilih oleh DPRD. Ini kan nanti pasti bakalan panjang juga teman-teman ceritanya ya. Oke, jadi apapun itu pada akhirnya kita harapkan yang terbaik ya, tentunya untuk bangsa kita Indonesia. Memang mengenai biaya pilkada besar ya, tetapi kalau saya melihatnya lebih baik sebenarnya, lebih baik kalau tetap menggunakan sistem yang sekarang. Kenapa begitu teman-teman? Karena ini bisa memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia untuk memilih ya, untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Jadi masyarakat itu berkontribusinya tidak lagi diwakilkan, tetapi langsung ya, secara langsung menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa kepala daerah, siapa pemimpin di daerahnya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Tetapi kalau memang pada akhirnya ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya itu sudah di luar dari kemampuan ya, pemahaman kita sebagai rakyat. Tetapi kalau saya melihatnya sepertinya lebih bagus ya kalau kemudian pilkada itu tetap seperti yang sekarang. Memang biayanya mahal juga sih ya, itulah dilemanya teman-teman ya. Jadi dilemanya itu adalah karena biayanya yang begitu besar, karena biayanya yang begitu mahal. Tetapi ya itulah situasinya. Silakan teman-teman sampaikan kira-kira lebih baik mana, biarkan biayanya mahal tetapi pilkada tetap seperti sekarang sistemnya dipilih secara langsung, ataukah teman-teman lebih setuju ya supaya anggarannya lebih berhemat ya, APBN-nya lebih berhemat, maka sebaiknya itu dipilihnya melalui DPRD saja. Karena memang teman-teman konsekuensinya bila mana kepala daerah itu dipilih oleh DPRD ini kan nantinya akan berdampak pada pengurangan anggaran ya. Pasti akan sangat besar sekali pengurangan anggarannya, karena saya lihat itu teman-teman kalau tidak salah anggaran untuk pilkada itu triliunan, 30-an triliunan ke atas ya, itu besar sekali teman-teman ya. Ya, itu besar sekali. Jadi itu bukan angka yang kecil ya, itu angka yang sangat besar sekali. Nah, bila mana kemudian anggaran seperti itu dialokasikan ke hal-hal yang lain untuk membangun bangsa ini, memang masuk akal juga. Tapi teman-teman, ini ada tapinya. Kalau misalnya pengelolaan keuangan itu benar ya, kalau pengelolaannya benar, tidak ada yang mengkorupsikan, tidak ada yang memperkaya diri, pastinya akan besar. 30 triliun itu misalnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, wah itu luar biasa teman-teman ya. Ya itu luar biasa sekali. Bahkan kalau bisa ya warga-warga itu dikasihlah uang jajan dari negara per bulan ya. Misalnya satu keluarga itu dapat per bulan ya 30 triliun itu teman-teman dibagi. Kita ada berapa, ini Indonesia ini ada berapa jumlah penduduknya ya, jumlah kakaknya itu ada berapa, 30 triliun misalnya dibagi berapa kakak, misalnya ada sekian juta kakak, misalnya 250 juta kakak, berarti 30 triliun dibagi 250 juta kakak misalnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kasih itu kepada masyarakat, mendingan begitu teman-teman ya. Saya pikir itu bagus juga
Ya, tapi ini kan kemungkinan-kemungkinan lain, opsi-opsi lain yang saya lihat mengenai pengelolaan keuangan itu bila mana dilaksanakan pilkada ini melalui pemilihan DPRD. Ya, silakan teman-teman, kalau ada opini lain silakan ya. Tapi di sini juga ada yang menuliskan seperti ini ya. Sebaiknya dari sisi birokrasi pemerintah dulu diperhatikan. Apabila dikembalikan menjadi pemilihan tidak langsung, maka DPR MPR akan punya power baru terhadap pembangunan daerah. Ya, memang ini tidak bisa dipungkiri ya. Supaya tidak terdampak pada otonomi daerah, sebaiknya dirancang dulu sistem yang tepat, seperti dilaksanakan dulu seleksi antara partai, apakah orang yang ingin memimpin yang cakap secara intelek, kesehatan, dan dites bagaimana visi misi 5 tahunan, lalu bagaimana strategi bagi pembangunan daerah, semuanya wajib transparan. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini komentar ya. Ya, ini dari sisi birokrasi ASN, DKB, ya, DKD atau BKPSDM, ya, Badan Kepegawaian Daerah diubah menjadi vertikal agar lebih transparan dan tidak ada KKN di lingkup pemerintah daerah. Nah, ini memang muncul banyak reaksi ya, banyak komentar. Silakan teman-teman ya, tanggapannya bagaimana disampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia.